Halo sobat nih, Megas lagi yuk, Dragon Master langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Zumingang berhasil menangkap bocah Zhao itu, Zumingang ia pun malah menjadikan bocah Zhao itu menjadi makanan para monster. Dan setelah membuang bocah Zhao itu, di sini Zhu yang ingin sekali pergi ke tempat area api. Tapi sayangnya ternyata ia tidak tahu di mana tempat koordinat api itu berada. Itu berada di tengah laut. Tapi bagaimana caranya kalian bisa pergi ke tempat itu? Tanya dari Zhu. Tuan, saya juga tidak tahu. Dan saya juga tidak begitu yakin karena memang yang tahu tempat itu hanyalah Tuan Wang dan juga 4 tetua lainnya saja. Jadi selama ada salah satu dari 4 tetua orang itu yang berkhianat, maka dari itu, apakah lokasi api suci itu dapat diketahui? Tidak seperti itu juga Tuan. Sebenarnya 4 tetua lainnya itu mereka juga hanya tahu sebagian kecil dari tempat itu saja. Hei, apa maksudnya? Tanya dari Zhu. Ya, 4 orang itu mereka hanya tahu detail kecilnya saja. Dan mereka juga tidak tahu detail besarnya. Dan jika mereka memang ada pengkhianat yang berasal dari salah satu 4 orang itu pasti cukup mustahil bagi mereka untuk dapat mengetahui tempat itu secara akurat. Tapi jika 4-empatnya yang berkhianat, mungkin saja itu dapat terjadi. Baiklah, aku paham. Tapi event untuk pembuatan api suci itu, apakah dapat diundur? Tanya dari Zhu. Tidak, kalau itu saya rasa tidak mungkin dapat dilakukan. Karena memang untuk mengambil api suci itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saat nadi bumi sedang tenang. Dan kesempatan yang seperti itu tidak dapat dilakukan lain hari dan itu sungguh sangat sulit. Iya, aku paham. Lagi pula itu juga sangat sulit untuk dapat menundanya tanpa ada alasan yang kuat. Sambut dari Zhu. Ya, Anda benar Tuan. Lantas bagaimana kalau kita laporkan saja hal ini kepada para tetua? Tidak, tunggu dulu. Jangan kau laporkan hal ini kepada paman. Kau terus lanjutkan saja investigasimu dan aku yang akan mengurus sisanya. Aku akan mengawasi bocah An dan juga bocah Zhao Yu itu. Dan keesokan harinya, kini Zhu ia pun menemui sepupunya. Di tempat ini, Zhu pun meminta kepada sepupunya untuk melakukan sesuatu. Arong, apakah kau sebelumnya itu adalah hari pertama kali kau pergi ke tempat api suci itu? Tanya dari Zhu. Ya kau benar kak. Ayah tidak pernah mengajakku pergi ke tempat itu. Ayah selalu mengatakan kalau ia takut kalau aku akan membuat api suci itu menjadi marah. Baiklah. Saat ini aku juga punya suatu misi rahasia untuk dirimu. Tapi kau juga harus berjanji untuk tidak pernah memberitahukan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada ayahmu. Apa? Rahasia? Rahasia apa itu? Tanya gadis ini. Ya, ini adalah rahasia kejatuhan keluarga Zhu. Apa? Kalau begitu cepat katakan kak. Baiklah, aku akan menceritakannya. Ya, setelah Zhu menjelaskan situasinya, di sini gadis ungu ini ia pun paham tentang apa yang terjadi selama ini. Maka dari itu, kakak, apa yang bisa aku lakukan untuk dirimu? Ya, aku hanya meminta agar kau mencuri peta lokasi dari api suci itu yang berada di tangan ayahmu itu. Apa? Mencuri? Bagaimana bisa itu dikatakan mencuri kak, kalau itu adalah sebenarnya memang milikmu kan? Tapi jika kau memintanya langsung kepada ayah, ayah pasti akan memberikannya kok. Tidak. Misi ini tidak boleh diketahui oleh ayahmu ataupun siapapun itu. Ini harus dilakukan secara diam-diam, sambut dari Zhu. Baiklah, biar aku pikirkan dulu. Ya, gadis ini, ia pun berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan. Mencurikah atau diam-diam saja? Namun pada akhirnya, aku akan melakukan yang terbaik demi keluarga kita, sambut gadis ungu ini. Sedangkan di tempat lain, di menara mercusuar, kini Zhu ia pun melakukan suatu pertemuan dengan rekan-rekannya ini. Di mana di dalam pertemuan ini Zhu ia pun mendapatkan informasi tentang hilangnya sejumlah uang dan juga mencurigai seorang tetua yang memang ikut bersama mereka ke dalam acara pengambilan api suci itu. Namun kecurigaan itu ternyata tidak terpaku kepada gadis itu saja, tapi kepada tetua lainnya juga. Tapi di sini bocah Hao ia mengatakan kalau Pak Tua Guru Yuan seharusnya adalah orang yang bersih karena ia adalah murid dari Pak Tua itu. Selepas mendapatkan informasi itu, di sini Zhu ia pun berencana untuk mencuri api suci sebelum acara event pemurnian itu dimulai. Tapi sebelum melakukannya, aku juga harus melakukan beberapa persiapan. Aku harus pergi mengambil beberapa kristal angin Dandelion untuk berjaga-jaga, sambut dari Zhu. Maka dari itu, selepas dari mercusuar, Zhu ia pun pergi ke taman untuk mengambil beberapa kristal angin Dandelion. Tapi di sela-sela itu juga, Zhu ia pun dikejutkan dengan kedatangan gadis violin ini. Dan ternyata gadis ini masih hidup. Hei, melihat gadis ini dapat kembali hidup membuat Zhu pun sedikit terkejut. Hei, apakah kau hantu dapat hidup lagi? Apa? Hantu? Bagaimana bisa si kecil ini menjadi hantu tuan muda? Anda ini bisa saja.
Ah iya tuan muda, sebelumnya itu Anda telah membakar violin favorit saya dan itu membuat hatiku terluka, tuan. Hei, mendengar itu, di sini Zhu ia pun tidak peduli karena memang yang terpenting Zhu ia pun bertanya, "Hei, apakah tubuhmu ini asli?" Tanya dari Zhu. Coba kau tebak, ini asli apa palsu?" Sambut gadis kecil itu. "Ah, entahlah, kurasa yang ini lebih jelek daripada yang sebelumnya," ujar dari Zhu. Hei, dikatakan jelek oleh Zhu membuat gadis ini pun kesal dan ia sangat-sangat murka. "Tuan muda Zhu, aku ke tempat ini bukan hanya untuk bertanya tentang di mana Zhao Xiao itu, tapi aku juga datang untuk mencabik-cabikmu. Tunggu dulu. Apakah cuman kau saja yang datang ke tempat ini? Bocaan, apakah ia tidak ada di tempat ini?" Tanya dari Zhu. Tapi di sini, bocah hijau itu pun tidak peduli dan ia langsung melompat ke arah Zhu. Namun sayangnya, serangan itu tidaklah berarti bagi Zhu karena di sini Zhu, ia dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Ini cukup berbahaya juga, karena memang serangannya itu ternyata tidaklah sesederhana yang terlihat. Untung saja aku menggunakan baju Phantom ini, pikir dari Zhu. Ya, melihat posisi Zhu yang sepertinya memang terdesak karena memang di belakangnya adalah sebuah jurang, membuat gadis ini pun berujar, "Tuan muda Zhu, Anda sepertinya tidaklah beruntung." Benarkah? Iyakah manis? Sambut dari Zhu. Ia melihat Zhu yang masih dapat menyengir, membuat gadis hijau ini kesal dan ia kembali melancarkan serangannya ke arah Zhu. Tapi untuk kali ini Zhu tidak tinggal diam. Dan itu juga membuat gadis ini sedikit ternotis ketika ia melihat ke udara sana. Karena tiba-tiba saja bam! Sial! Ya, gadis itu pun bonyok dihantam oleh sesuatu dari atas sana. Dan jelas itu adalah ulah siapa? Ya, maka dari itu di sini Shocking hajar gadis jelek itu. Dan di sini Shocking ia pun melesat dengan menggunakan sihir miliknya. Dan untuk gadis hijau ini yang melihat itu, Doi pun juga sadar dan tidak tinggal diam. Dan ia juga menerjang Shocking yang memang ada di udara sana. Dan itu juga membuat bam! Bunturan energi pun terjadi di antara mereka. Dan itu juga membuat ledakan kecil yang membuat gadis ini pun harus terhempas dan juga kembali tersungkur. Namun gadis ini juga terlihat sungguh sangat tangguh karena memang setelah ia tumbang ia dapat bangkit kembali. Namun ternyata gadis hijau ini sungguh sangat tangguh dan ia juga berujar, "Boneka, serang dia!" Dan tiba-tiba saja boneka yang terlihat seperti bocah Zhao Xiao, ia pun datang dan langsung menerjang ke arah Shocking yang ada di atas sana. Dan untuk Shocking sendiri, ia pun melepaskan sihir anehnya, sihir-sihir aneh miliknya. Tapi untuk bocah Zhao itu, ternyata ia juga tidak dapat dipandang remeh. Karena kini tiba-tiba saja ia datang melompat, membawa sebuah palu goda miliknya yang sangat besar yang dapat diarahkan langsung ke arah Shocking. Hei, tahu ini cukup berbahaya dan alih-alih menghindar, di sini Shocking ia pun malah melepaskan sihir barrier miliknya untuk dapat menahan serangan dari boneka Comfort itu dan Barrier milik Shocking ternyata dihantam oleh boneka itu yang membuatnya Shocking ia pun harus terhempas dari atas sana dan menghujam ke bawah sana. Dan itu juga dikombinasikan oleh gadis hijau ini untuk melepaskan sihirnya yang dapat menahan pergerakan dari Shocking. Dan ternyata tidak sampai di sana saja. Di sini boneka gila itu ia kembali datang dan menghantam Shocking saat ini berada di bawah sana. Namun untuk Zhu sendiri yang melihat pertarungan itu, melihat Shocking yang memang dikeroyok habis-habisan, ternyata di sini Zhu ia pun santuy aja. Bahkan di sini Zhu ia pun tidak mengkhawatirkan kondisi dari Shocking sama sekali. Zhu ia pun hanya menganalisa dari jauh dan ia juga berujar, sepertinya ini bukanlah tubuh asli mereka. Namun di sini selain Zhu tiba-tiba saja bocah Wu ia pun muncul dari bibir tebing yang ada di belakang. Di sini Zhu juga berujar, "Nagaku tidaklah lemah seperti yang terlihat dan aku sengaja memintanya untuk melakukan ini. Dan jika tidak, ini akan sulit bagi kita untuk dapat menemukan tubuh asli dari pengendali boneka ini. Karena memang dua-duanya yang ada di sana itu adalah sebuah boneka." Sambut dari Zhu. Dan merasa telah cukup, maka dari itu Shocking sudah waktunya untuk pembalasan. Maka dari itu, di sini Shocking ia pun langsung meraung dan ia kembali terbang ke udara dan ia siap untuk melepaskan sihir besar miliknya. Dan benar saja kini dari atas sana Shocking ia pun melepaskan api hijau miliknya yang terlihat cukup sangat kuat. Dan untuk dapat menahan serangan dari Shocking, di sini gadis ini ia pun mengeluarkan barrier es miliknya. Ya, melihat sihir es milik Shocking ternyata tidak dapat menembus barrier miliknya, membuat gadis hijau ini ia menghina Zhu. "Hei, kau menggunakan naga yang seperti ini hanya untuk melindungi hidupmu kah? Sungguh sangat menyedihkan." Hei, direndahkan oleh gadis hijau ini membuat Shocking pun sangat kesal. Maka dari itu di sini Shocking ia pun kembali melepaskan api hijaunya.
Ya, sirap hijau milik Shocking ternyata lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan itu juga membuat gadis hijau ini pun sangat kesal. Kimbe, kau cari mati rupanya, ujar gadis itu sembari melepaskan kekuatan yang lebih kuat lagi untuk dapat menahan serangan api dari Shocking itu. Dan itu juga disadari oleh Zu karena tiba-tiba saja ada fluktuatif energi yang begitu kuat mengalir ke arah boneka-boneka itu. Dan itu juga membuat Zu pun sadar, iya ternyata di tempat itu. Ya, aku menemukannya, maka dari itu Wu Peng, tubuh aslinya ada di hutan arah jam 6. Tangkap orang itu. Namun untuk para boneka ini yang mendapatkan suntikan energi yang lebih kuat lagi membuat mereka pun menjadi gila. Dan mereka pun juga sadar kalau Zu adalah seorang Dragon Master. Membuat dua boneka ini pun langsung mengincar Zu untuk dapat menghentikan ini semua. Tapi di sini Shocking yang melihat hal itu, ia pun tidak dapat membiarkannya begitu saja. Maka dari itu, di sini Shocking ia pun mencoba untuk menghentikan para boneka yang memang mengincar Zu dengan sihir forest miliknya. Tepat di depan mereka semua. Namun sayangnya hal itu tidaklah berguna. Karena memang di sini dua boneka ini mereka dapat dengan leluasa menghancurkan dan juga menembus akar-akar kayu milik Shocking itu. Karena memang sihir Shocking ternyata masih belum kuat, masih terlalu lemah untuk dapat menghentikan mereka semua. Karena memang di sini Shocking ia masih merupakan naga remaja. Dan untuk boneka-boneka ini setelah mereka menghancurkan penghalang itu, mereka pun langsung mengincar Zu yang memang ada di depannya. Dan melihat itu sempat membuat Zu pun menjadi panik. Tapi beruntung sebelum leher Zu ditembus, gadis itu pun tiba-tiba saja berhenti dan itu juga membuat Zu pun berujar, sedikit lagi cok. Ya, para boneka itu pun akhirnya berhenti tepat di depannya Zu karena memang di sini bocah Wu ia berhasil menjalankan tugasnya untuk dapat menyeret pengendali boneka yang memang ada di tengah hutan. Ia berhasil ditangkap oleh Zu. Membuat pengendali boneka ini, ia pun minta agar dirinya segera dieksekusi saja karena ia adalah seorang assassin. Tidaklah semudah itu untuk mati, ujar dari Zu. Di sini Zu juga berujar, kau datang untuk mencari Zhao Xiao kan? Dan asal kau tahu, ia sudah mati. Ia mati karena sudah aku jadikan makanan untuk para monster-monster buaya. Dan kurasa para monster-monster itu, buaya-buaya itu, mereka juga masih mau memakan daging manusia lagi. Mendengar akan dijadikan makanan buaya membuat orang ini menjadi shock. Aku dipaksa oleh An Qin Feng untuk membunuhmu dan aku akan memberitahumu tentang apapun yang kau mau, asalkan kau mau membebaskanku, ujar bocah ini. Memberitahuku? Bocah Zhao Xiao aja. Ia tidak memiliki informasi yang berguna untukku. Dan kau ingin memberitahuku? Memberitahu apa? Baiklah. Bagaimana kalau kau akan diinterogasi aja oleh Wu Peng yang memang merupakan seorang assassin juga. Dan kau juga harusnya tahu kan apa yang akan dilakukan oleh seorang assassin dalam hal mencari informasi. Sedangkan di tempat lain, Zhu Mingang berhasil menyingkirkan mereka semua. Ya, mereka mendapatkan informasi dari seorang informan yang memang mereka miliki. Bahkan di sini bocah An, ia sangat yakin kalau kali ini Zhu pasti Zhu Mingang telah turun tangan langsung dalam hal menghabisi para master boneka itu. Benarkah kalau itu adalah Zhu Mingang? Tapi kultivasinya sudah hancur dan orang itu sepatutnya tidaklah layak untuk dapat menjadi lawan dari tuan muda ini, ujar bocah Zhao Yu ini. Ya, kau benar. Tidak ada lagi generasi muda yang memang dapat bersaing dengan kita akhir-akhir ini. Tapi aku juga tidak mengerti kenapa Slir Wen ia malah memilih Zhu Mingang daripada kita. Ujar bocahan ini. Entahlah. Yang ku tahu kerajaan Miao, mereka selalu saja menolak untuk berurusan dengan kaisar, terutama keluarga kerajaan. Dan sikap dari Slir Wen menunjukkan sikap yang sama dengan sikap yang diambil oleh kerajaannya. Sambut bocah Zoyu ini. Tapi Zoyu, aku tahu Li Changwen itu, putri Qincheng ini memang cukup bagus. Tapi bagaimana kalau kita menyingkirkan Zhu Mingang dan mengambil alih Slir Wen ini? Bukankah dia lebih cantik, bohai dan juga lebih enak untuk digenjot? Aku tahu Slir Wen itu memang bohai, tapi aku bukanlah tipe orang yang suka memakai barang bekas. Tidak tuan, tidak perlu seperti itu tuan Zhao Yu. Tidak seperti itu. Mungkin saja Slir Wen memang tidak layak untuk dijadikan permaisurimu, tapi setidaknya ia masih cukup layak untuk dijadikan budak enak-enak. Aku mengerti.
Tapi kau juga harusnya tahu kan kalau ini semua tergantung pada keluargaanmu itu. Ya, aku mengerti. Aku akan melakukannya. Sebelum kau meninggalkan kota ini, aku pastikan kalau Zhu Mingang pasti akan lenyap sepenuhnya. Dan setelahnya, bocah An ini ia pun pergi meninggalkan tempat ini. Bahkan di sini bocah An ia pun sadar kalau sepertinya kau, Zhao Yu, kau pasti tertarik juga kan dengan Slay Wen yang memang bohai. Tapi kau berpura-pura memang tidak tertarik, ya kan? Tidaklah mungkin kalau kau tidak tertarik dengan Slay Wen yang memang mantap. Aku juga tahu kalau kau memang menginginkan agar aku yang menyingkirkan Zhu Mingang. Dan kau tidak mau melakukannya secara sendiri dan kau ingin agar keluarga Anku yang bekerja, ya kan? Kau sepertinya terlalu meremehkan kekuatan dari keluarga Anku ini. Ya, setelah bocah itu pergi meninggalkan tempat ini, ternyata ada seseorang yang berujar, Tuan Muda Zhao Yu, kau meminta keluarga An untuk berurusan dengan Zhu Mingang, Ya, kau benar. Jika aku tidak terlihat memiliki permasalahan dengan Zhu, bagaimana bisa keluarga An akan mempercayai diriku? Dan kau tidak perlu khawatir Pak Tua, karena memang aku telah dipercayakan oleh orang dari Sekte Zhu juga untuk dapat menyingkirkan pasukan dari kerajaan An dari dalam. Ya, aku mengerti. Dan ketika event pembuatan api itu dimulai, sepertinya kami memang membutuhkan kekuatan dari pasukan milik keluarga Zhao. Dan setelah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ternyata yang bekerja sama dengan Pangeran Zhao Yu adalah pamannya Zhu Mingang sendiri. Waduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.